Saya cukup belajar dengan Bos Marco. Tidak perlu diajarin dengan cunguk-cunguknya. Itulah resiko apapun. Karena saya adalah orang kepercayaannya Bang Marco. Ini yang infonya dapat info saung si Jordi nih. Si Jordi ini brengsek ini. Nggak tahu dia dulu zamannya kayak gimana mau bos saya. Orang brengsek, orang munafik. Sama satu lagi si Ray. Sama lumayan juga Bang gitu ini. Ini tuh ke infonya ini pemantauan ini. Pemantauan wilayah sekarang yang sedang dikuasai sama Bang Marco. Enak aja mereka bikin di sini nih. Sembarangan emang. Ini si Jordi. Orang munafik nih. Tambah si Ray. Tambah lagi cunguknya si Jordi tuh. Si Roy sama si Bule. Apaan tuh kayak gitu, ha? Libas nanti sama saya, sama Bos Marco. Ini lagi. Karena kelamaan nunggu. Bos Marco ada urusan buat ngurusin lahan yang di sono. Makanya ini dititipin nih sama saya nih. Apalagi si Kevin sama si Komar. Brengsek juga itu. Orang-orang cunguk-cunguk si Jordi itu. Sikat nantinya. Sekalian tuh sama si Jordi, orang munafik. Nggak inget dulu dia di zaman jalur hitam. Dunia hitam seperti apa dia orangnya. So bersih orangnya. Munafik dia itu. Si Roy. Si Bule. Sekarang malah ngikutin orang-orang kayak begituan. Astaga. Ini persiapan ini buat ngadepin si Jordi. Persiapan saya ini. Di sini juga banyak berkas yang udah dikuasai oleh Bang Marco. Lahan-lahan ini nanti akan dikuasai Bang Marco ini. Nanti kita bikin lumpuh si Jordi di sini, kita kuasai lahan-lahan semuanya. Pasti Bos Marco senang. Bos Marco kemana ini Bos Marco? Bos Marco itu ada urusan karena dia orang sibuk. Lagi ada pertemuan juga. Pertemuan dengan mafia yang lain luar wilayah. Makanya saya dititipin di sini buat jaga. Berarti si Jabrik, si Raymond, si Bokir pasti ke sini nanti. Nanti ke sini setelah pengawalan Bos Marco. Karena Bos Marco sudah mempercayakan kepada saya untuk stay di sini. Takutnya si Jordi dengan cunguk-cunguknya itu datang ke sini. Udah pasti datang, Bang. Nanti kita sikat. Ini tempat-tempat pertemuan mereka di sini, Bang. Infonya seperti itu juga itu. Kepada Bang Marco dan diinfokan kepada saya selaku kaki tangannya Bang Marco, orang kepercayaannya Bang Marco, dan Mas Jangar, Bos Perdi, semuanya mempercayakan kepada saya untuk stay di sini. Udah komunikasi dengan Bang Tesen? Sudah. Bang Tesen semuanya sudah komunikasi, mengirim saya ke sini untuk melumpuhkan yang namanya Jordi. Kalau saya sebut dia itu congoknya si Ray. Walaupun saya belum tahu itu namanya si Ray, mukanya seperti apa. Pengen tahu itu si Ray. Ray. Kenal saya. Kita tunggu aja nih. Kayaknya belum tahu si Ray sama Bos Marco, sama Bos Jabrik, sama Bos Mat Gito. Gitu. Iya. Saya juga belum penasaran ya sama si Ray ini. Orangnya seperti apa. Dengar-dengar ilmunya sangat tinggi. Itu suka dia ngomong si Jordi, si Ray sebenarnya orang soleh dari Ya. mana? Dia itu hanya membesar-besarkan saja si Jordi itu. Orang suka mesum itu si Ray. Muka mesum itu. Muka mesum. Persis perkiraannya. Seperti saya yang bayangkan. Soleh dari mana itu si Ray? Kaum munafik gitu, orang kayak gitu. Apa itu kayak gitu? Hah? Tanah segini banyaknya dikuasai sama Ray. Beli dari mana dia? Pertanyaan itu. Aku doang ya. Orang baik, biar warga yang garap. Apa seperti itu? Pengen kelihatan soleh itu di mata masyarakat itu. Mending jelas. Dunia hitam, Bang Marco tidak pernah munafik. Dunia hitam. Wah. Coba kita kontrol Pak, ke sana. Ini bentar lagi panen ini. Kita lihat. Ini kawasan wilayah yang akan nanti dikuasai oleh Bang Marco.
Kalau saya berhasil mengemban tugas di sini, tentu saya akan menjadi orang kepercayaannya. Bos Marco, Bos Perdi, Mat Jangar, dan CS yang lain. Yang masih bergelut di dunia hitam. Kita kuasain nanti ini. Luas wilayahnya ini. Ya, sebelah kiri. Ini lahan yang sangat menjanjikan ini. Untuk kita kuasai. Sekalian lu, Ray. Tunjukin wujud lu kesini, Ray. Gua bikin patah itu tangan kau. Jangan cuma nama lu doang. Ray. Apa itu, Sini kau, Ray. Jangan lu kirim cunguk-cunguk si Jordi doang ke sini, Jadi juga, Bang. Udah pasti ini komplotan si Ray itu, si Jordi, si Komar, si Keling, termasuk si Roy, si Bule, pasti kesini nih. Jangan takut. Saya di sini sudah dibekali sama Bos Marco. Bos Marco meninggalkan saya di sini itu bukan dengan tangan kosong. Ada titipan-titipan yang sangat luar biasa. Kita kembali ke Saung lagi. Kita tunggu kedatangannya si Jordi. Kalau dia berani datang ke sini, kita libas. Kita santai aja, oke? Akan kukuasai lahan ini. Bersama Bos Marco, Bos Perdi, dan Mat Jangar, dan yang lainnya. Apa itu si Jordi? Apalagi si Jordi itu selalu ngomong si Ray. Apa itu, Assalamualaikum. Boleh saya duduk ini? Silahkan. Tidak perlu bersalaman dengan saya. Sudah diam kau, Bule, Roy, dan cunguknya si Ray ini. Ada apa kalian ke sini, Ini soal pemantauan saya. Sudah kuduga. Malah bertanya ada ke sini. Yang saya tanya balik, Bang Margito itu kenapa ada di sini? Jelas. Bang Marco ataupun Bos Marco sudah mengamandatkan situasi ini, ataupun saung pemantauan ini harus dikuasai oleh Bos Marco. Lihat lahan ini, lahan ini akan direbut oleh Bos Marco. Apa kau, Bule? Diam dulu kau. Diam dulu. Saya perlu dengan dia nih. Karena saya tahu dapat informasi ini saung pemantauan si Jordi. Bang Margito, sudah jelas tanah tersebut ini adalah tanah Bang Ray. Yang ada di sini kebanyakan yang jelas tanahnya Bang Ray. Yang dititipkan ke saya. Peduli buat kami, mau si Ray ataupun siapa. Kalau selama Bos Marco menginginkan ini lahan, akan kami ambil, Mau apa kalian? Berarti Margito datang ke sini untuk menguasai saung pemantauan Jordi. Jelas. Masuk lahannya. Jelas. Itu mandat dari Bos Marco, Bos Perdi, dan yang lain. Saya ingatkan Margito, tidak semudah itu. Kami termasuk Bang Jordi akan mempertaruhkan dan akan mempertahankan saung pemantauan ini, termasuk lahan-lahan yang ada di sini. Betul tidak Bang Jordi? Betul. Ingat itu. Wah. Walaupun saya sendiri, saya tidak takut kepada cunguk-cunguk ini, Apalagi lu ngomong si Ray. Dari kemarin gua belum lihat batang hidungnya si Ray. Suruh ke sini si Ray, saya patahin tuh tangannya si Ray. Kamu nggak ada sopan itu, kakinya benar kamu di depan Bang Jordi. Itu sepatu kotor kau. Ini tempat udah mau kami kuasai. Bang Marco dari siang udah di sini menunggu kedatangan kalian. Semudah itu. Kami pertaruhkan nyawa kami untuk mempertahankan saung Bang Jordi. Saung gubuk jelek seperti ini kalian pertahankan. Nah, sekarang ini saung. Ngapain juga pengen kau kuasai? Lahannya, lihat lahannya.
Ini tujuan kami. Bukan saung jelek seperti ini yang kami mau ambil. Tujuannya lahannya. Jelas. Kau akan ambil hasil panen dari petani. Bukan hanya hasilnya, tanahnya pun akan kami rebut. Saung seperti ini tidak ada artinya. Tapi lihat lahan-lahannya ini. Serupa dia berapa ya? Iya. Ini sudah menjadi mandat bos saya. Hei, Jordi, dengan 2 cunguk ini. Mana si bos kamu tuh? Ada keperluan di luar daerah. Makanya dia mengirim saya untuk stay di sini. Ada keperluan kau. Saya tahu, Bang Jordi juga tahu. Bos kau itu, si Marco sedang ada pertemuan bersama si Supeng. Tidak perlu tahu kau, itu urusan bos saya. Termasuk si Tyson. Ada pertemuan, saya tahu. Dunia gelap sedang berkumpul untuk menguasai wilayah sini. Dunia hitam. Bang Magito, cobalah. Oh, bisa Untuk duduk. saya ingin terus berbincang dulu, ingin menanyakan dulu persoalan ini. Cunguk-cunguk jangan naik nadanya. Saya selaku yang diberi mandat oleh bos Marco akan menyikat nih orang dua kalau dia nadanya tinggi. Kalau bisa, Bang Magito, ya, Magito ini tolong Bang Marco-nya atau bos Marco suruh ke sini dengan seluruh antek-anteknya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia sudah memandatkan kepada saya untuk stay di sini menunggu kedatangan Apa cunguk-cunguk kamu bisa ini. memutuskan di sini? Saya tidak memutuskan, tapi saya akan menyikat kalian. Karena saya diutus ke sini bukan untuk bernegosiasi dengan kalian. Untuk apa? Membereskan cunguk-cunguk, menyikat kalian. Jelas mandatnya dari Bang Marco. Jadi ini tidak bisa diomongkan jangan dengan cara baik-baik. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau begitu Kak, gini saja Bang. Berarti kita sudah memang jelas-jelas mereka ini ingin menguasai lahan yang di sini. Betul. Masih dipertanyakan. Jadi kita bagaimanapun kalau tidak bisa diomong dengan baik-baik, tidak bisa menyamaikan, kita ya gimana lagi? Betul. Tidak ada cara lain lagi ya. Iya, kita kasih pelajaran. Betul. Sudah jelas seperti itu. Iya. Saya cukup belajar dengan bos Marco. Tidak perlu diajarin dengan cunguk-cunguk Berarti ini. siap, Siap kau ya. Itulah resiko apapun. Karena saya adalah orang kepercayaannya Bang Marco, Bos Perdi, Iya, saya tahu. Saya tahu. dan semua CS. Saya tahu. Jadi kau sudah siap segalanya. Sudah siap menanggung resikonya. Apapun itu. Tumpukan saja orang Untuk menguasai lahan ini, nggak ada lagi. orang-orang kayak gini. Sini kau. Kalau sudah siap segalanya. Cunguk. Akan buktikan. Maju lu. Apa gua yang mau nyerang, Nggak ada lagi, sikat saja orang seperti ini. Sudah memang nggak bisa ngomong baik-baik. Baik, Kita kesini menang. baik-baik. Gua datang ke sini bukan untuk bernegosiasi, kampret. Ya. Itu doang kemampuan kau. Jangan sombong kau, Roy. Nah, itu belum seberapa itu. Ada orang sombong tidak jadi masalah. Jangan terlalu mendekat. Sudahlah. Gitu. Kami ke sini datang baik-baik gitu. Iya. Jangan ada pertempuran seperti inilah. Daripada kau nanti jadi korbannya si Marco, disuruh-suruh dikasih mandat apa? Itu kau? harga diri saya kepada Bang Marco. Lebih baik kau pikirkan, Magito, daripada kau celaka di sini nanti. Walaupun saya harus mati di sini menghadapi cunguk-cunguk ini, saya tidak akan mundur. Sudah dipikirkan kau matang-matang. Sudah. Walaupun 3 orang ini maju sekalipun, saya tidak akan mundur. Mandat yang dikasih oleh Bang Marco mutlak untuk dijalankan oleh saya. Saya jijik melihat si Gito ini, Bang Jordi, mengingat masa lalu saya. Mengingat ke masa lalu saya seperti ini. Orang munafik, Kau yang munafik. lu semuanya. Silakan memboleh. Berani menangkap. Mending kita kembali ke jalan ini ya. Masalah nih. Apa kau bule? Di sana patok-patok lahan Bang Rai. Sudah jelas dikuasai Bang Marco. Penggarapnya kau kuras hasil panennya. Bang Magito, sudah Sekarang kau dipikirkan. mau kuasai Sudah. Hah? Segala hal kau sudah pikir. Wah!
Wah.